Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwas sekalian, pada siswa kelas 10 Ahmadi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di dunia maya dalam rangka untuk belajar ilmu syar'i. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid dengan menggunakan kitab Tuhfatul Atfal, yang mana kitab ini adalah bentuknya nazoman atau bait syair. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bait syair nomor 30 dan 31. Ya, bait syair nomor 30 dan 31. Nah, di bukunya yang kecil, di kitab yang kecil buku halaman 7 ya. Atau untuk cari yang nomornya 30 sampai 31. Ya, silakan buka kitabnya ya, kita pelajari bareng-bareng. Kita bahas apa yang dimaksud dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang al-mithlain wal mutaqaribain. Al-mithlain wal mutaqaribain. Ya, silakan buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai bait ke-30 dan 31 kitab Tuhfatul Atfal tentang mithlain dan mutaqaribain. Kita baca bait syairnya terlebih dahulu, nomor 3, halaman nomor 30. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma haqq wa iyakuna makhrajan taqaruba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba. Ya, yulaqqaba mutaqaribain. Ya, ini bait ke-30 dan 31. Ya. Kita terjemahkan dulu ini ya, sembari dijelaskan. Perhatikan nazoman ini nanti di akhir pekan, akhir bulan ini atau di pekan-pekan terakhir ini akan diujikan dengan di hafalan insyaallah. Kita langsung terjemahkan ini ya. Nah, bait yang ke-30. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma haqq. Maksudnya apa? In ittafaqa harfani fi sifati wal makharij. Yakni apabila sesuai atau sama harfani, dua huruf, fi sifati wal makharij, dalam sifat dan makhraj, kal ba'aini, seperti dua ba, au al mimaini atau dua mim, au dalaini atau dua dal. Contohnya hurufnya sama, dua huruf sama ya. Contohnya ba, idrib bi'asaka. Itu ada ba itu ya. Ba sama ba. Idrib bi'asaka. Di kalimat idrib ada ba, di kalimat bi'asaka ada ba. Ini dua huruf yang sama dalam sifat makhraj dan makhraj, maka dinamakan al-mithlain. Dinamakan al-mithlain. Apa arti al-mithlain? Al-mithlain itu artinya, al-mithlain artinya adalah dua yang sama, dua huruf yang sama, maka dinamakan al-mithlan atau al-mithlain karena artinya dua huruf yang sama. Atau mim dengan mim, contohnya lahum mim sukun bertemu ma, itu hurufnya sama-sama mim ya. Ma, mim sama alif, itu mim sama mim bertemu. Atau dua dal ya, contohnya waqad dakhulu, itu dal ketemu dal, maka fayastahiqani tasmiyatahuma bil mithlaini awil mutamathilain. Maka kedua ini, dua huruf ini berhak disebut atau layak dinamakan al-mithlain atau al-mutamathilain. Sama ya, artinya dua huruf yang sama. Nah, kemudian pengertian dua huruf yang sama di sini maksudnya bagaimana? Wa yu'arraful harfani al-mithlaini awil mutamathilain bi annahuma. Jadi pengertian dari dua huruf yang sama di sini maksudnya adalah al-harfani alladzani ittafaqa isman wa rasman wa makhrajan wa sifatan. Huruf yang sesuai, yaitu namanya, rasamnya tulisannya, makhrajnya dan sifatnya. Contohnya al-ba'u fi idhhab bi kitabi. Contohnya huruf ba di susunan kalimat idhhab bi kitabi. Ini ada ba, itu ba sukun, ketemu ba hidup. Ya, maka dinamakan al-mithlain. Atau dua kaf.
Yudrikum itu ada kaf, dua kaf itu ya, yang pertama sukun, yang kedua hidup. Ini juga dinamakan al-mithlain. Ya. Dan juga al-kaf, contohnya mana sikakum, ya itu ada kaf dan kaf dan seterusnya ya. Itu adalah definisi al-mithlain. Juga kadang disebut idgham mutamatsilain atau idgham mithlain. Ya. Dua huruf yang sama dalam makhraj dan sifat. Ya, itu namanya al-mithlain. Itulah pengertian mithlain. Inilah penjelasan dari bait syair ke-30, yaitu ini. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fi ma haqq. Ya. Kemudian bait yang kedua adalah fa iyakuna makhrajan mutaqarraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Ini bait ke-31. Bagaimana maksudnya? Penjelasannya bagaimana? Maksudnya adalah in taqarrabal harfani fil makhraj wa ikhtalafa fi sifat yulaqabani bil mutaqarribain. Apabila dua huruf itu saling berdekatan ya dalam makhraj dan tapi berbeda dalam sifat. Jadi ada dua huruf, makhrajnya dekat, makhrajnya berdekatan. Yang makhraj itu tempat keluar huruf namanya makhraj. Apabila ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan tapi sifatnya itu beda, maka dinamakan al-mutaqarribain. Sehingga al-mutaqarribain itu artinya apa secara bahasa? Saling berdekatan atau dekat ya. Maka dinamakan mutaqarribain karena ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan tapi sifatnya beda. Itulah yang disebut mutaqarribain, ya, saling berdekatan. Definisinya adalah wa harful harfani al-mutaqarribani bi annahuma. Jadi definisi dua huruf yang berdekatan adalah al-harfani alladzani taqarraba fil makhraj wa sifah. Dua huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifat. Contohnya an-nun malam, nun bersama lam. Contohnya milladunhu. Qaf bersama kaf, contohnya khalaqakum. Lam bersama ra, qurrabi. Dan zal bersama za wa zayyana ya. Itu namanya mutaqarriban, berdekatan ya. Berdekatan. Maksudnya berdekatan itu sama berdekatan. Makhrajnya berdekatan ya. Atau pengertian yang kedua adalah al-harfani alladzani taqarraba fil makhraj duna sifat. Dua huruf yang berdekatan dalam makhraj tapi sifatnya beda. Tadi yang telah dijelaskan di atas ya. Jadi dua huruf yang makhrajnya berdekatan tapi sifatnya beda. Contohnya ad-dal masin, dal bersama sin. Ada sinin, qad sami'a, dal sin itu makhrajnya berdekatan ya. Tapi sifatnya beda ya. Karena dal dengan sin itu beda ya. Atau auhuma al-harfani alladzani taqarraba fi sifat fil makhraj. Atau keduanya adalah dua huruf yang berdekatan dalam sifat tapi makhrajnya beda. Kebalikan dari yang tadi ya. Dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Nah, tadi ya berarti definisi yang ketiga ini dua huruf yang sifatnya berdekatan tapi makhrajnya beda. Kebalikan dari yang ini ya. Yang tadi ini ya. Al-harfani alladzani taqarraba fil makhraj duna sifat. Sekarang definisi yang lain adalah al-harfani alladzani taqarraba fi sifat duna al-makhraj. Jadi dua huruf yang berdekatan dalam sifat tapi makhrajnya beda. Ya, makhrajnya beda tapi sifatnya sama. Ya, contohnya sin bersama shin. Sin bersama shin. Contohnya ar-ra'su syaiba. Nah. Contohnya atau ta dan sa. Ta dan sa. Contohnya ba'udat samud. Ba'udat samud. Ba'udat samud. Ba'udat samud. Atau zal bersama jim. Idzja'ukum. Ada zal bersama jim. Itu makhrajnya berdekatan. Sifatnya berdekatan. Tapi makhrajnya beda. Ini definisi al-mutaqarriban ya. Saling berdekatan ya. Inilah pelajaran pada hari ini ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa antum pahami dengan baik. Penjelasan tidak terlalu banyak sehingga antum bisa menyerapnya dengan baik. Supaya antum bisa menyerap dengan baik maka penjelasannya kami simpelkan ya. Yang penting nazamnya antum hafalkan ya. Poin-poin sebelum-sebelumnya juga harus hafal. Karena nanti untuk hafalan insya Allah untuk sekaligus ya.
ada 20 nazam atau berapa sekian nanti dihafal sekaligus, setoran hafalan ya. Ya, inilah pelajaran pada kali ini, pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi catatan amal soleh kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.